Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 92. Ayat pertama juz 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu du'ami kana hilal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humul zalimun. Sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin.
ngawian itu ayat 82 di 23. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika faulaika humul zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Lan tidak akan pernah tanalu kalian mencapai albirra kebaikan hatta sehingga tunfiqu kalian menginfakkan mimma tuhibbun dari apa yang kalian cintai. Tidak semua ya, sebagian. Infak itu selalu mimma wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa ma tunfiqu dan yang kalian infakkan, apapun yang kalian infakkan, min syai'in dari apapun. Syai' itu menunjukkan sesuatu yang kecil sekalipun. Fa innallaha maka sungguh Allah bihi kepadanya alim maha mengetahui. Kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan pentingnya Islam sebagai kunci surga. Asal Islam pasti masuk surga gitu kan. Maka ayat ini mengajarkan agar kita tidak merasa cukup dengan keislaman. Memang kunci surga Islam teh, tapi bukan berarti berhenti di satu titik. Ada puncak kebaikan yang harus diraih, yaitu tunfiqu mimma tuhibbun, menginfakkan dari apa yang dicintai atau yang paling disukai. Sahabat Abu Thalhah, ini ayah tirinya Anas bin Malik, dia adalah aktsaru ansari bil Madinah malan, orang Ansor yang paling kaya di Madinah, dan kekayaannya itu dari kebun kurma. Harta yang paling dia cintai adalah Bairuha, kebun kurma yang dia sebut Bairuha. Letaknya di sebelah kiblat masjid, mun urang memeureun sebelah barat. Dan Nabi SAW sering masuk ke sana, juga minum dari air yang ada di sana yang segar. Jadi ada mata airnya, ada sumur.
wangi lagi ya, kurma, wangi kurma. Anas bin Malik menjelaskan ketika turun ayat lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Abu Thalhah datang kepada Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman bahwa kita enggak mungkin mencapai kebaikan sampai pernah menginfakkan apa yang dicintai. Dan harta yang paling aku cintai ini adalah kebun Bairuha. Wa inna shadaqatun lillah, saya sodakohkan karena Allah. Arju birroha, aku menghadapkan kebaikannya, bir ya, kan lan tanalul birra. Wa dhuhroha, dan tabungannya indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Jadi yakin ya, Abu Thalhah itu apa yang dikeluarkan itu tidak akan habis, justru jadi investasi tabungan ya. Sehingga bapak nabung kabang kan mengeluarkan uang 1 juta 2 juta, tapi apakah berarti berkurang uang? Tidak kan. Ya ngan disimpan heula, nanti sewaktu-waktu diambil. Nah, sodako juga demikian, disimpan sewaktu-waktu diambil, bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Di dunia berupa keselamatan, di dunia berupa diganti dengan yang lebih baik, atau yang jelas nanti di akhirat. Piraku teka bita. Fadu'aha ya Rasulullah haitsu arakallah, silakan Rasul, terserah Anda ini mau dibagikan ke mana. Maka Nabi SAW respect bah teh kalau bahasa kurang mah buset deh cenah kitanya, saking kagum. Dzaka malun rabih, wah ini harta yang betul-betul berharga, harta yang istimewa. Kebon atau kebon upang mahalna, mun ayeuna mah ngawakapkeun tanah, bukan tanah yang di pedalaman situ Aksan, nu di sisi jalan, wah pang mahalna teh. Wa qad sami'tu, aku sudah dengar, wa ana ara an taj'alaha fil aqrabin, menurut saya silakan bagikan kepada kerabat-kerabat dekat kamu. Maka Abu Thalhah pun membagikan kebun itu kepada kerabat-kerabat dekatnya. Ini sesuai dengan anjuran Nabi, sedekah itu didahulukan, wabda biman ta'ul, dahulukan kepada keluarga kerabat, kakak, adik, ya keponakan, alo-alo, ya, wa, bibi, mang, silakan bagikan saja kepada mereka. Maka dibagi-bagikan ya kepada keluarga dekatnya. Makanya nanti di masa berikutnya dilanjutkan oleh Anas bin Malik, sesuai doa Nabi, dijadikan orang kaya. Beliau pun menjadi orang yang paling kaya karena banyak kebun kurmanya. Bahkan kebun kurmanya 2 kali lipat panennya, baik dari segi waktunya ataupun hasilnya dibanding kebun-kebun kurma yang lain ya. Ini bir ya, kebaikan yang dirasakan sejak di dunia. Jadi karena orang tuanya dermawan ya, kebaikannya juga nyambung ke anak-anak. Jadi gantian, orang tuanya dermawan, anak-anaknya juga kaya ya. Ini bisa jadi teori ya, meski tidak 100%, minimal 90%. Kalau generasi anak-anak namara riskin itu karena kurang sedekah. Ya, makanya Allah menggambarkan di dalam surat Al-Baqarah, sudah dibahas. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil wa 'anab tajri min tahtihal anhar walau fiha min kulli thamarat wa asabahul kibar walahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha insarun fi narun fahtaraqat ya. Gambaran seseorang yang kebunnya luas, mata air mengalir, tapi sampai dia tua generasinya generasi yang lemah
keturunannya. Kemudian kebun itu terkena angin kering sampai terbakar, kebakaran hutan urang, sehingga tidak tersisa. Apa yang dimaksud misil ini? Ini gambaran dari orang kaya yang gak mau sodakoh, dan akibatnya walahu dzurriyyatun du'afa, keturunannya lemah, jadi tidak berkah, ya. Karena orang tua yang pedit, kahanap naga jadi pedit, ya. Anak-anak yang pelit itu anak-anak yang lemah mentalnya, ya, tidak pintar memanage finansial. Tapi kalau orang dermawan, dia pintar memanage finansial, ya. Dan sesudah itu kemudian orang kaya ini dihabiskan hartanya oleh Allah, maka jadilah rugi sok. Ini sebab karena tidak infak. Makanya kan itu ayat-ayat di tengah-tengah infak, ya. Itu ayat tersebut di tengah-tengah ayat-ayat yang menyuruh infakan banyak sampai 4 halaman sebelum ayat tentang riba. Jadi peringatan bagi kita orang tua, sok orang dermawan itu hakikatnya mihapekeun budak ka Allah, ya, agar rizkinya lancar, jadi terasa di dunia. Dan itu terbukti dengan Abu Thalha. Dan itu juga tergantung sejauh mana kita sudah tanalul bir. Pernahkah kita mensodakohkan apa yang paling kita cintai? Enggak semua. Pernahkah? Naonnya cenah harta abdi nu paling dicintai? Mangga naon, Pak? Aya tanah, aya kendaraan, tapi nu paling pokok mah duitnya. Semua orang cinta uang, ya, aya laguna. Nggak ada yang tidak cinta uang. Nah, silakan sodakohkan, agebro sakali, itu sebagai bentuk bahwa kita siap albir. Kita selalu berdoa, wa tawaffana ma'al abror, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang abror. Abror tebir. Nah, ini ayatnya. Kalau kita memang hayang maut bareng jeung al abror, disamakan disederajat dengan al abror, pernah tidak tungfiku mimma tuhibbun? Justru anu tuhibbun teh ditumbuk-tumbuk. Nah, ini berarti insyaallah, ya, naudzubillah min dzalik, orang tersebut akan memiliki dzurriyyatun du'afa, ya, generasi yang lemah, yang khawatir terlalu banyak contoh orang-orang kaya, bapakna pedit, anakna salangsara. Meskipun demikian, ya, Allah tidak berarti menuntut selalu banyak, karena tergantung kekayaan, kan, ya. Ada orang yang memang kekayaannya sedikit, otomatis nggak usah banyak-banyak infaknya. Maka dari itu wa ma tunfiqu min syai'in. Jadi tidak dilihat kuantitas, tapi dilihat kualitas. Kualitas infaknya yang penting yang dicintai. Masalah besar dan kecilnya, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Begitu. Dan ini sekali lagi kaitannya dengan ayat sebelumnya sebagai peringatan bahwa kita tidak boleh merasa cukup, ya, dengan apa yang sudah kita anut dari agama Islam selama belum mencapai puncak kebaikan. Dalam riwayat lain, ya, ada Umar juga datang kepada Rasul. Aku tidak pernah punya harta yang paling aku cintai kecuali tanahku di Khaybar yang jadi bagian ghanimahku. Rasul bagaimana bagusnya ingin mengamalkan ini. Rata-rata ada dulu mah harta yang terbaik itu tanah, ya, lahan, daerah gisarua yang mau jauh. Kata Nabi, habbisil asla wasabbilis samarah. Tahan asalnya, alirkan buah-buahnya. Ini maksudnya diwakafkan. Tanahnya ditahan, tahan itu kan wakaf, ya.
wakaf tekan eureun. Dan buah-buahannya silakan alirkan, bagikan kepada fakir miskin. Ini banyak yang begini dan sangat bermanfaat ya. Beberapa pesantren ada yang mewakafkan tanah, lalu tanahnya diolah kayak di Gontor itu kan hidup dari tanah wakaf. Al-Azhar di Mesir hidup dari tanah wakaf. Tanah wakaf itu kebunnya, kalau Gontor tebu, itu hasil tebunya bisa membiayai pesantren. Kalau Al-Azhar sekarang dikontrak-kontrakan ya, termasuk di Masjid Nurul Huda di Batu Nunggal begitu. Tanah wakaf itu dibikin kontrakan itu kemudian mampu membiayai operasional masjid. Nah begitu ya. Jadi yang punya lahan sok wakafkeun. Wakaf tidak harus berupa masjid ya, tidak harus berupa madrasah, bisa juga apapun yang bisa membiayai fakir miskin, bisa membiayai masjid ya. Yang kasus di Nurul Huda Batu Nunggal itu juga sebagiannya kontrakan itu buat jamaah, bahkan buat ustad. Ngancena ustad mah tong ieu nya eta kadang hese mayar. Tapi dah memang niat nage buat meringankan, sok we cenah saayana. Ada lagi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sesudah tua baru dapat hamba sahaya. Seandainya cenah sejak dulu saya punya hamba sahaya, pasti saya nikahi. Tapi dah sekarang mah saya sudah tua ya. Karena Ibnu Mas'ud ini yang jadi sababul wurud hadis anjuran menikah. Dia udah tua, enggak menikah lagi, duda gitu. Ditinggalkan mati lebih dulu oleh istrinya. Didatangi oleh Utsman dan ngaharewas Utsman bin Affan, khalifah. Ustadznya karena Ibnu Mas'ud kan ulama Al-Qur'an. Maukah aku tawarkan kepada Anda seorang gadis yang bisa mengingatkan Anda dengan masa muda Anda ya, maksudnya ngarah seger deui cenah gitu. Tapi Ibnu Mas'ud menjawab dengan hadis, dulu ketika kami masih muda Nabi bersabda, ya ma'syarus syabab faman istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang diantara kamu mampu menikah, sok nikah. Maksud Ibnu Mas'ud gimana? Kata Nabi juga, jang pemuda kawin mah lagi sekolot macam naon ya, termasuk itu hamba sayanya. Maka kata Ibnu Mas'ud, sudah kamu merdeka. Mun ngorakene macam dikawin di sekolot nah gitu, karunya silakan kamu merdeka ya, ini gambaran amal dari para sahabat bagaimana mereka tungfiku mimma tuhibun. Kalau Nabi SAW bukan tidak ada, maksudnya istilah diomong ke Nabi mah ya semua yang beliau miliki, bukan hanya mimma. Nabi itu kullun yuhibbu ya, semua yang Nabi cintai disodakohkan ya. Hamba sahaya kah, lahan kah, harta, bahkan dinar pun Nabi tidak menyisakan di rumahnya, selalu diinfakkan. Eta mah selain udageun urang ya. Kullu ta'ami, semua makanan, kana hillal li Bani Israil, adalah halal bagi Bani Israil, illa ma harrama Israilu ala nafsih, kecuali yang diharamkan oleh Israil untuk dirinya. Apa yang diharamkan Israil untuk dirinya? Israil itu Nabi Yakub ya. Gelarnya Israil, makanya keturunannya disebut Bani Israil. Karena Yahudi itu sampai sekarang ada 12 suku dari 12 putra Nabi Yakub, makanya di Al-Quran disebut Bani Israil. Mereka pun sekarang menamai negaranya dengan negara Israel, simbol ke Nabi Yakubnya. Israil artinya Abdullah, Isra itu artinya Abdun, Il itu artinya Allah, Tuhan ya. Il lama sabahtani itu kan Yudas, Tuhan mengapa Anda meninggalkanku ya, lain Yesus ketika disalib menyebutnya Il. Atau bahasa Eropanya jadi Eli ta Eli teh Tuhan ya, ku diganti tangarana. Kalau Eli saja, kalau Eli ada sesambung nama teu naon.
Apa yang diharamkan oleh Nabi Yakub untuk dirinya? Daging unta dan air susu unta. Jadi ketika Nabi Yakub sakit parah, beliau bernazar, seandainya Allah menyembuhkan beliau, maka beliau akan mengharamkan apa yang beliau paling cintai, yaitu daging unta dan air susu unta. Lalu kemudian beliau sembuh, dan Israel pun, Nabi Yakub pun mengharamkan itu untuk dirinya. Kaitannya dengan ayat yang tadi dalam hal mimma tuhibbun. Jadi Nabi Yakub pun berani menginfakkan apa yang dia cintai dalam wujud pengorbanan, mengorbankan apa yang dia cintai. Tapi tentu ini syar'un man qablana, syariat sebelum kita yang tidak berlaku untuk zaman kita. Maka dari itu di surat Al-Maidah nanti ada ayatnya bahwa pantangan-pantangan untuk orang Yahudi Kristen itu nggak berlaku buat Islam. Dan kalau orang Islam sampai mengharamkan apa yang seperti Nabi Yakub, itu statusnya haram. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Itu bentuk melanggar batas. Jangan mengharamkan hal-hal yang thayyib yang dihalalkan buat kalian. Kan air susu unta halal, daging unta juga halal. Kita jangan mengikuti Nabi Israel. Wah, Nabi Israel juga mengharamkan yang dia cintai, lalu kemudian mengharamkan yang mubah, nggak boleh. Nabi saja ditegur mengharamkan yang mubah. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Sumpah itu harus dikifarati. Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Jadi ini khusus syariat dulu, syar'un man qablana. Min qabli an tunazzala Taurah, sebelum diturunkan Torah. Tapi sesudah diturunkan Torah, itu yang haram bukan hanya daging unta dan air susu unta, lebih banyak dari itu. Kul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatu, bawa oleh kalian bi Taurah, Torahnya. Fatsluha, bacakan oleh kalian Torah itu, in kuntum shodiqin, jika kalian benar, merasa orang-orang yang benar. Di dalam surat An-Nisa disebutkan fa bidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Karena kezaliman dari orang Yahudi kami haramkan yang asalnya dihalalkan. Apa? Dalam surat Al-A'raf, Al-An'am, wa 'alal ladzina hadu harramna 'alaihim kulladzi dzufur. Kami haramkan semua hewan yang berkukuk. Berarti ayam haram, manuk haram ke orang Yahudi, termasuk sapi, domba, panai kukuan itu haram. Wa minal baqari wal ghanami, demikian juga dari sapi dan kambing, haramna alaihim suhumahuma, kami haramkan gajina. Ripuatunya ayeuna milihan daging tong aya gajina kan, lemaknya, jika orang ngurus kurban leg-leg. Illa ma hamalat dhuhuruha wil hawaya aw makhtalatu bi azm, kecuali yang ada di bagian punggung atau lambung atau yang bercampur dengan tulang, itu boleh, tapi selain itu haram. Jadi banyak hewan-hewan, makanan-makanan yang diharamkan untuk Yahudi, tapi kemudian mereka menghalalkannya. Maka dari itu sok bahwa kalau orang Yahudi meyakini cina yang haram buat Yahudi mah daging unta dan air susu unta saja, itu mah buat Nabi Israel dulu sebelum datang Torah. Kan Torah mah zaman Nabi Musa, Sesudah datangnya Nabi Musa, Torah banyak yang diharamkan buat Yahudi itu, dan ternyata mereka melanggarnya. Ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, kata Imam Ibnu Katsir, adalah bantahan atas akidah Yahudi. Sebelumnya kan akidah Kristen.
sekarang bantahan atas akidah Yahudi dalam hal halal dan haram. Jadi Quran itu kan musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan. Muhaimin itu koreksi, ya, mengoreksi apa yang diyakini oleh Yahudi dan faktanya tidak demikian. Faman iftara 'ala Allahil kadzib, siapa yang membuat-buat dusta atas nama Allah min ba'di dzalik, sesudah itu, faulai kaumul zalimun, maka itulah mereka orang-orang yang zalim. Dalam konteks kita pun demikian, ya, jangan menghalalkan yang haram, jangan mengharamkan yang halal jika itu terjadi zalim, dan itu sudah terjadi di Yahudi dulu. Anu haram dihalalkan, anu halal diharamkan. Mereka orang-orang yang zalim. Dan terkait ayat ini juga ada dialog, ya, yang diriwayatkan oleh para ulama hadis. Jadi orang-orang Yahudi datang ke Nabi lalu minta diberitahukan 4 hal. Kalau betul kamu Nabi, cenah, kami akan beriman kalau kamu beritahukan 4 hal ini. Lalu Nabi minta sumpah-sumpah, cenah, demi Allah, mun saya benar ngajawab, kamu masuk Islam, siap. Yang pertama yang ditanyakan, apa makanan yang diharamkan Israel untuk dirinya. Kemudian yang kedua, kenapa ada anak laki-laki dan kenapa ada anak perempuan, ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang memberikan wahyu kepada kamu, ya. Lalu yang keempat, nah lupa lagi, di sini diringkas. Kudu mukan aslina. Oh iya, bagaimana Nabi Ummi ketika tidurnya, ya. Dan ada lagi satu lagi di riwayat lain, apa makanan pertama ahli surga, ya. Maka Nabi SAW menjawab, yang pertama yang diharamkan Israel untuk dirinya adalah daging unta dan air susu unta. Cek Yahudi itu benar. Terus terkait anak laki-laki dan anak perempuan, kata Nabi, kalau air laki-laki lebih dominan, maka anaknya laki-laki. Kalau air dari ibunya lebih dominan, maka anaknya perempuan. Cek Yahudi benar. Terus Nabi Umi tidurnya gimana? Nabi menjawab, tidur matanya tapi tidak tidur hatinya. Benar. Terus yang keempat, makanan pertama ahli surga, kata Nabi, jantung dan hati ikan paus, ya. Itu ayat hadis. Benar. Yang terakhir, siapa yang memberi wahyu kepada kamu? Kata Nabi, Jibril. Semua para nabi juga mendapatkan wahyu Jibril. Dasar Yahudi, kalau anda bukan menjabat Jibril, kami akan beriman. Jibril macam musuh kami. Makanya ada ayatnya di surat Al-Baqarah, man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah, dan seterusnya. Jadi mereka pun mengaku tidak bisa beriman kepada Nabi Muhammad karena yang menyampaikan wahyunya Jibril. Padahal pugu tiba lagi menyampaikan wahyu mah Jibril. Itu alasan saja, dalihnya. Qul sadaqallah, katakanlah maha benar Allah. Jadi yang benar itu bukan orang Yahudi, yang benar itu adalah Allah. Sok baca Torah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka dari itu ikutilah milah Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak pernah termasuk orang-orang yang musyrik. Ini ajaran yang standar dalam dialog atau trialog agama antara Islam, Yahudi dan Kristen. Standarnya adalah kembalikan kepada milah Ibrahim. Dalam perdebatan ini juga sama, kembalikan ke milah Ibrahim yang hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jadi nggak usah saling mengklaim mana yang paling benar, Islam, Yahudi, Kristen. Standarnya milah Ibrahim, karena Yahudi juga mengaku milah Ibrahim,
Kristen juga mengakui milah Ibrahim. Tinggal dicek siapa yang paling tepat dengan milah Ibrahim dalam hal ketauhidannya, dalam hal syariatnya dan semuanya. Di antaranya yang akan dibahas di ayat-ayat mendatang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.